Terus dari networknya Bang Asril juga eranya Peter Pan segala macam. Dari Mas Erwin juga kenal Gigi segala macam. Akhirnya ya studio sama live ini berjalan beriringan lah gitu kan. Sampai akhirnya saya mulai aware tuh. Oh ternyata ada dunia sistem engineer gitu. Jadi sound enak, nggak enak, itu semua orang bisa denger. Ya. Jadi gini, kita nih semua mendengarnya sama. Ya. Sound gak enak, sound enak gak enak. Tapi bedanya engineer sama orang awam, engineer tahu gak enaknya karena apa, atau enaknya diapain gitu. Itu bedanya. Itu dia. Vokalnya kurang jelas nih, atau gitarnya nggak crunchy mas, gitu. Dan kita harus nyerjemahin. Oh, ini vokalnya headroomnya udah kepepet nih istilahnya. Berarti apa yang ngalangin vokal? Karena kita tuh engineer awam, mohon maaf gitu. Kadang-kadang mikirnya apa yang kurang. Tapi kadang-kadang kita harus berpikirnya kebalik. Apa yang kelebihan? Kadang-kadang di monitor juga gitu tuh. Naikin. Wah, gue lihat kru. Mohon maaf gitu. Kadang-kadang monitor engineer yang ini dikendalin sama kru bandnya. Benar. Jadi kru bandnya yang lebih ngerti dari engineer ya kan. Halo Mas Ada. Halo. Salam kenal Mas. Salam kenal. Mas, mungkin teman-teman di luar ini banyak ada yang belum tahu Mas. Mungkin kalau boleh sedikit perkenalan, Mas Adat siapa sih Mas? Saya dari sound engineer, garis miring sistem engineer, garis miring mix engineer, ya. Banyak rangkapannya ya. Apapun yang berbau audio, karena ya kita inilah passionnya di situ. Jadi all out, jadi yang berkaitan dengan audio kita kerjain lah gitu. Kita kerjain. Berarti full time. Di audio memang kerja di profesional audio ya? Iya. Udah berapa lama Mas? Kalau bicara lama, saya tuh ketika pulang dari sekolah dari Amerika itu 2003 ya. 2003, cuman memang dari dulu saya di dua dunia ini suka nih antara studio dan live gitu. Jadi saya memang tidak bisa memilih gitu, dalam artian tanda kutip saya senang dua-duanya gitu. Jadi saya 2003 pulang, pada saat itu saya kalau live soundnya saya ikut Bang Asril, itu baru-barunya Soundrenalin tahun kedua, 2003. Jadi saya live sound, masih era mixer analog. Saya jadi asistennya Bang Asril, nyatetin festival Soundrenalin itu kan, recall sheetnya lah kan, dulu kan pakai recall sheet gitu kan, pakai pensil catetin sambil menyerap lah gitu kan ya, learning by doing. Karena basically memang sekolah saya itu audio production di Amerika ya, sekolah gitu ya. Memang bagus buat fondasi, tapi memang kita newbie lah ketika kita lulus masuk pun juga itu ya kita perlu jam terbang lah intinya gitu kan ya. Yang membedakan engineer senior dengan ini kan lebih ke jam terbang experience kan. Benar. Jadi saya langsung dapat kesempatan ikut Bang Asril. Di satu sisi saya juga 2003 itu saya nggak lama dari situ saya nyemplung ke Mas Erwin Gutawa, studionya recording engineer lah gitu kan. Sampai akhirnya beriringan mixing FOH-nya segala macem. Terus dari networknya Bang Asril juga eranya Peter Pan segala macam. Dari Mas Erwin juga kenal Gigi segala macam. Akhirnya ya studio sama live ini berjalan beriringan lah gitu kan. Beriringan. Sampai akhirnya saya mulai aware tuh, oh ternyata ada dunia sistem engineer gitu. Jadi benar. Jadi bukan cuma mixing doang nih ternyata. Jadi saya melihat ada tuning ya dan lain-lain gitu. Jadi karir saya 20 tahun teman nyemplung jadi sistem engineer mungkin 5-6 tahun belakangan lah gitu kan ya. Jadi baru seperempat dari pengalaman saya gitu kan. Jadi ketika itu era saya ikut Pak Andre Sumberia di awal-awal live sound saya setelah ikut band. Tapi ya freelance lah ya zaman dulu. Saya freelance, ikut artis, ikut rental gitu kan ya. Ya kita main lah gitu kan ya. Jadi kita passion, sama-sama passion. Dulu Pak Andre belajar Pro Tools, saya ikut live-nya segala macem. Zaman itu ada Willy ya kalau salah yang sistem engineer. Saya belum terlalu intuit sistem sebenarnya. Jadi pada saat itu ya lebih mixing. Tapi kita menyerap gitu ya. Artinya kalau di tuning speakernya kok mixingnya jadi gampang ya kayak gitu ya. Jadi memang ternyata ini ada langkah-langkahnya supaya jadi satu production yang baik gitu kan ya. Ya kalau kayak di studio kan ada mixing engineer, ada mastering engineer. Saya menganalogikannya
live tuh ada system engineer, ada mix engineer, teman di reverse gitu. Kalau di mixing studio, mixing dulu baru di mastering. Tapi kalau di live menurut saya di mastering dulu, tanda kutip sistemnya dirapin dulu, baru si engineer mixing dengan kanvas yang udah enak lah gitu kan. Jadi jadi sebenarnya dua dunia ini prinsipnya berbeda, tapi sebenarnya ya sama-sama aja lah gitu. Kita bisa sinonimin lah gitu kan. Iya. Tapi Mas kalau ngomong tadi kan sempat ngomong kalau misalkan 5 tahun terakhir baru menjadi sistem engineer, dan tadi sempat ngomong soal tuning. Berarti 15 tahun sebelumnya Mas Adat belum bisa tuning gitu, Mas? Mixing engineer sebenarnya, mixing engineer. Pure di situ aja. Iya, mixing engineer. Ketemu mixer aja. Ya, tapi mungkin 5-10 tahun, 5 tahun awal mungkin belum aware banget gitu kan. Mungkin saya ikut Bang Asi juga tahu sih, cuman dulu kan masih by ear gitu kan, cuman puter-puter crossover segala macam, masih pakai old school lah gitu kan, belum pakai smart segala macam. Jadi eksternal lah ya semua. Ya, external box gitu-gitu, dan adjustmentnya tuh masih by kuping gitu. Jadi saya belajar dari yang senior itu, melihat dia melakukannya ya kayak sebenarnya tuning juga sih, cuman saya tidak maksudnya ya saya jadi kayak satu kesatuan aja sih zaman dulu. Mixing tuh harus digituin dulu gitu kan style crossover segala macam, alignment, tapi ternyata beriring ini ketika sistemnya dibagusin kok mixingnya makin gampang gitu ya. Kalau sistemnya nggak, sebaliknya sih tuningnya nggak enak kok mixingnya susah gitu ya. Kayak ada frekuensi yang build up, terus kita motong terus kok suaranya susah gitu kan ya. Mixingnya kayak nggak dapat gitu. Ada range yang melonong gitu. Ini apa ya? Kayak kita motong-motong. Ternyata itu ya mungkin harusnya yang dikerjakan di sistem engineer, area-area tertentu yang memang build up dia mungkin di ruangan indoor atau yang ruangannya gema atau apa. Nah itu memang harus sinergi nih antara si sistem dengan ini. Nah akhirnya ya saya penasaran kan, namanya saya passion, penasaran belajar apa sih ini gitu. Sampai akhirnya saya terjun jadi sistem engineer kan 5 tahun terakhir kemarin gitu kan ya. Ya ketemu sistem Clair Brothers, DNB, Elakusik, ya maksudnya sampai segitunya teknologi, ada fear filter, bisa di auto filter, jadi si line array-nya antar box bisa beda EQ dan lain-lain. Jadi memang terkesannya simple gitu, begitu high-end gear ini bekerja gitu. Jadi di baliknya udah ada algoritma tinggal kayak kita naik mobil otomatis lah gitu ya, udah nggak pakai gigi manual lagi, udah kita pencet, tahu-tahu kita jalan kok rata gitu kan, kayak gitu. Tapi bukan berarti brand lain nggak bisa seperti itu. Seperti Clair Brothers juga dia ya lab groupen kita kita tuningnya extra work aja gitu. Jadi harus sistemnya. Preset nggak sih Mas? Dia? Basically kalau yang pada umumnya sih kayak brand-brand lain di luar brand yang saya tahu ya, DNB sama Elakus, di luar itu sih dia punya modul pastinya kan. Jadi misalnya lab groupen ini kan open platform kan, artinya si mau brand China pun sekalipun bisa pakai si power amplifier ini gitu kan. Jadi si pabrik biasanya itu bikin preset modul yang ya tadi isinya ya crossover, ada filter EQ segala macam gitu. Bahkan kayak Adamson yang saya pernah dengar ceritanya, mereka nggak cuman sekedar di anechoic chamber pakai mikrofon dibikin flat, nggak gitu juga. Kadang-kadang mereka perlu masukan-masukan dari engineer yang di lapangan di dunia. Jadi dibikin preset tuh yang benar-benar udah preset lapangan gitu, nggak cuman jadi ya banyak brand lah kayak dia si Adamson segala macam tuh, mereka saya dengar ya gitu. Jadi saling circle-nya berputar gitu. Artinya si modul preset ini harus real world case ya, harus kasus nyata, bukan cuman speaker ditaruh di anechoic chamber bunyinya enak, begitu taruh lapangan kena dipasang array panjang segala macam kan karakteristiknya berubah gitu kan. Nah, ini adjustment itu semakin di optimize gitu ya, kerjanya makin mudah gitu kan. Artinya kita udah nggak perlu mikir yang jelimet-jelimet lagi, istilah tinggal naikin PA, touch up dikit lah gitu katakanlah kan.
Tapi Mas, kalau misalkan boleh tahu nih Mas, mengenai brand, kan tadi ada Claire, ada DNB, ada Elakustik, ada Adamson. Kalau ngomongin sistem, sebetulnya Mas Adat lebih suka sistem speakernya yang mana Mas? Karena kan maksudnya kan sistem ini kan memudahkan ya. Jadi speaker mahal ini kan sangat memudahkan sistem engineer maupun para pekerja profesional audio dalam membangun sebuah konser gitu. Yang mana sudah nggak lagi tuh kayak kita zaman analog dulu. Tapi kalau ngomongin sistem dari Mas Adat sendiri pribadi lebih prefer suka dari sistem brand speaker yang mana nih? Ya sebenarnya Counter Riders International X itu memang ternyata setelah saya mengalami ya istilahnya kan kalau kita bicara Counter Riders gitu ya, Ridersnya bule-bule. Counter Riders ya. Nomor 1, nomor 2 ya adalah DNB sama Elakustik. Itu dua doang ya bolak-balik. Kalau nggak satu artis mintanya DNB atau artis nomor satunya Elakustik, ya antara dua itu emang mereka berdua ini kalau selesai ya maksudnya memang beda gitu. Kalau menurut saya memang karena dia dari ngedesain simulationnya sampai jatuh ke lapangannya si show filenya kita diimplement ke powernya itu memang seamless banget gitu kan. Kita ya tadi kayak auto filternya kalau di DNB kan reprocessing, kalau di Elakustik ada auto filter. Ya itu bisa bahkan mereka berdua udah ada temperatur humidity match segala macam kan. Jadi saya juga kalau udah pakai reprocessing nyala di DNB, saya udah bawa temperatur gitu kan, ditaruh di sini, saya update terus gitu. Jadi supaya koreksi high frequency segala macam. Itu menurut saya tuh, saya 10-15 tahun lalu nggak kepikir hal seperti itu. Mungkin dulu ada CD Mayer manual ya, ada humidity. Saya pernah lihat juga sih dulu tuh. Ada gitu ya, processing yang masih analog itu juga bisa sih gitu ya. Mungkin jatuhnya correction filter gitu. Tapi ini udah makin, dua brand ini udah makin saking canggihnya lo kerja sistem engineer makin mudah gitu. Jadi kita nggak perlu kayak yang dulu jelimet mikirin crossover, yang gimana-gimana, udah pasti speaker lo safe, aman, asal ya pakai DLMS, nentuin titik potong di mana, nyari dulu. Udah kata titik potongnya baru kita potong. Malah jadi distortion segala macam. Jadi setelah dipotong masih harus dicoba-coba lagi. Kira-kira ada suara vokal nggak di sub, di running dulu semua. Iya, salah-salah jebol speaker orang. Oke Mas, tapi berarti ini perjalanan cukup lama ya. Kalau misalkan sampai sekarang sudah 21 tahun. Ya, full time di profesional audio. 2003 ya, ke 2000. Ya, 20 tahun lah ya. 2003 ya. Hampir 20 tahun lebih tepat berarti ya. Hampir 20 tahun lah ya. Hampir 20, bosan lagi. Ya. Gue enggak tahu mau ngapain lagi. Maksudnya artinya kita kan kayak gini skill set ngebangun ya dari dari live sound gua nggak langsung jadi sistem engineer tadi kan. Sebelum mix engineer FOH pun kita kan sebenarnya engineer ini harus tahu semuanya kalau menurut gua. Dia harus tahu monitor, bahkan wiring segala macam, instalasi colok kabel segala macam, ya kan kita bicara yang di lapangan gitu. Dia bukan yang cuma mixing, dia harus tahu instalasi lah gitu kan. Jadi setuju. Bahkan dia harus, karena ini kan saling terkait. Ketika monitornya feedback, FOH nggak bisa bagus juga gitu kan. Mikrofon vokalnya bocorannya akan banyak segala macam. Jadi siklus ini kan jadi satu kesatuan gitu kan. Jadi memang si monitor engineer FOH ini memang harus ngobrol gitu. Oh, lo aman gak kalau gue gini-gini? Jadi teamwork lah ya, maksudnya teamwork. Dan itu sebaiknya tuh langkahnya begitu. Jadi sebelum jadi FOH engineer dia harus ngerti monitor gitu. Jadi dia biar tahu awareness-nya. Oh, ada bunyi ringing ini atau saling mengingatkan lah gitu. Karena memang benar ya Mas ya. Memang sekalipun sistem itu bisa dikerjakan oleh satu orang sendiri, tapi untuk menjalankan sebuah sistem nggak bisa sendiri. Iya. Gitu ya. Karena kan satu orang ya Mas Adat pasti sering banget 5 tahun tuh udah banyak banget sistem yang dibangun sendiri. Ngebangun sendiri, dipikirin sendiri bisa gitu loh. Tapi kan ngejalanin sistem yang udah dibuat dia kan nggak bisa sendiri. Betul. Nanti ketika jalannya pun nanti kan masih ada ternyata ada FOH, broadcast dan ada monitor. Nah, ini kan juga harus ngobrol lagi deh. Harus ngobrol lagi. Gimana? Benar-benar mau sharingin apa enggak? Biasanya kalau udah ada rek gitu biasa terpisah tuh, udah mulai sendiri gitu. Nah, itu perjalanan cukup lama, Mas. Tapi dari situ berapa lama waktu Mas Adat sampai akhirnya dipakai artis, Mas? Jadi dipercaya, tolong dong bantu mixingin di ini dong. Bicara
sebenarnya pertama yang satu network ya, teman kadang-kadang selain network impresi juga penting. Dia ada momennya gitu. Kayak dulu gue diajak Gigi itu ketika lagi rekaman Erwin Gutawa, dulu kan Mas Erwin bikin tribute to Kus Plus tuh. Jadi semua artis Sony banyak banget. Mas Bud ngisi gitar gitu kan. Gue ada trik kayak half speed, bisa ngetek half speed gitu-gitu. Dari situ beliau, lo mau ikut Gigi nggak kayak gitu langsung. Jadi momen impresi itu penting gitu. Jadi bukannya carmuk ya, artinya itu alamiah lah gitu. Jadi kita ini audio engineer nggak cuma ngecap doang, lo harus ngebuktiin lo bisa kerja gitu kan, kayak gitu kan. Jadi memang tapi itu kan kayak teloran ayam kan, lo antara udah bisa kerja sama siapa ya gitu kan. Jadi ya itu alamiah sih. Jadi gue juga nggak tahu ya, kebetulan kayak gitu bisa bergulir ya gitu kan. Sebenarnya kalau bicara rewind lagi dikit, misalnya gue waktu itu ketemu si Yosep Manurung dia zaman dulu kerja di The Studio kan, dia zaman dulu megang Jikustik tuh, megang Jikustik. Gue bantuin manajernya si Rosa, si Intan tuh kan, dia bikin di Pasaraya acara kecil gitu, bantuin megang monitor, mixer analog. Tuh Yosep, lo orang studio juga bisa Pro Tools. Dari situ ya lo bantuin gue ya, itu ketemu sessionnya Andi Rianto, ngetek gitarnya adanya Casmala, dari situ ketemu ya terus lah adanya Erwin Gutawa si Mas Genki, A&R-nya Warner, dari situ lo ikut gue kayak gitu, bergulir gitu. Oh iya, emang bener ya, pentingnya pertemanan ya, ya. Koneksi dan action lah, kita action ya. Just do it gitu, maksudnya lo mungkin kayak yang newbie gitu, mungkin satu ya passion, lo harus passion lah ya. Orientasinya memang ya kita nggak bisa pungkirin ya, orang perlu biaya hidup segala macam, uang gitu kan. Teman orientasinya jangan ke situ gitu. Lo harus passion sama lo bangun skill set lo gitu kan ya. Jadinya nggak usah langsung gue mau artis gede, ya udah apa yang lo ketemu kenal lo pupuk aja gitu. Iya, kerjain aja. Lama-lama itu akan bergulir aja terus gitu kan. Itu networking kan. Artis pertama kali, jadi 2003 kan lulus dari Amerika nih. Iya. Lulus dari Amerika ke Jakarta, ke Indonesia. Nah, waktu pas ke Indonesia pertama kali, dari situ ya, semenjak sampai di Indonesia, pertama kali dipercayain untuk mixing artis, siapa? Mixing studio, live nih. Live ya. Live. Pertama kalinya, artis pertama kali. Kalau jadi pertama kan ikut festival ya. Ikut festival. Ikut Soundrenalin itu sebenarnya lucu. Oh iya, itu udah ada artisnya juga ya. Tapi gue asisten. Skopnya memang pertanyaan lo gue belum jawab memang. Jadi ketika gue ikut Bang Asrel itu Soundrenalin, dari situ dikenalin. Zaman dulu kan Peter Pan bukan Noah kan. Terus si Bang Asrel kan lagi on fire lah, dia itu peak karirnya dia, dan dia terus terang malas terbang gitu kan. Diajakin Peter Pan mau ke Jepang gitu. Lo ke Jepang ajak aja tuh Sadat, Caca, gue ajak aja Caca gitu kan. Gue dikenalin di backstage di tenda, ini lo kalau mau ke Jepang ajak dia aja, dia urusan Amerika bla bla bla, makasih kan ngecap. padahal dia malas terbang sebenarnya, jauh kan. Gue kagak bisa ini, ya udah rock and roll. Kan sebenarnya rewind dikit lagi, ada Edani juga kalau nggak salah waktu itu dari band Edan ya, band rock. Iya, band Edan dari Bang Asrul juga lo kalau nggak salah deh. Kalimantan apa kemana, ada di situ ya itu. Ketemu San Kacrut, kabelnya kurang, nyolder tempat. Jadi dulu wah gila, langsung trauma gue, anjing, gue mau mixing tapi suruh nyolder dulu, kabelnya kurang, kayak gitu ya. Cuman ya whatever it takes sih, kita ikhlas aja lah gitu. Resikonya juga lah, emang lah, udah resiko lah. Pokoknya show must go on kan. Bener. Kita harus all out lah kayak gitu. Ngedumelnya belakangan lah tapi. Iya. Maksudnya kita nggak usah perhitungan gitu. Maksudnya kerja, lo dia hire ya lo ngamanin show-nya gitu kan. Nggak cuman mixing doang. Kadang-kadang scope-nya lebih besar gitu kan. Nah, ini kan kalau tadi kita dengar ceritanya itu berarti kan dari awal Mas Sadat terjun ke dalam profesional audio, ini gila nih, gede-gede semua nih bos, artisnya bos. Langsung nge-tag studio, ketemu Mas Erwin Gutawa. Mas Erwin Gutawa masih main bass apa udah main keyboard? Produser lah. Oh, masih produser. Iya udah. Saya kira masih main bass, oke. Enggak ya, main bass mah iseng-iseng doang beliau. Produser kan ya, albumnya Kus Plus Tribute to Kus Plus itu artis Sony kan, itu enggak keren-keren semua lah gitu. Gua kenal banyak band juga dari
situ. Kalau live gue ngeliat pertama kali pulang dari Amerika, lihat Iwan Fals, Lenggala juga bengong juga gue di panggung pas Sound Adrenaline pertama itu kan. Ya ikut Bang Asril. Jadi ya momen gue ya kalau studio di Erwin Gutawa, kalau live ya paling dari Bang Asril gitu. Dari Bang Asril. Nah, tadi kan itu kan sudah banyak, maksudnya memang sudah artis-artis yang punya nama lah pada saat itu ya. Iya. Pada saat itu ngejar repot nggak sih? Karena kan pasti penyesuaian kan. Iya. Yang saya belum tahu apakah pengalamannya pada 2003 itu memang sudah mumpuni atau memang baru fresh graduate lulus kuliah. Nah, itu biasa karena itu kan perlu penyesuaian, ngejar tempo kerjanya dengan mereka-mereka yang sudah lebih dulu terjun gitu kan udah beda banget gitu. Iya, gue zaman itu ya contoh makanya scope-nya tuh engineer jangan langsung pede. Gue mix engineer FOH nggak juga gitu. Gue ikut Bang Asril, terus gue ikut Gigi, nggak langsung megang FOH, ikut Gigi dulu. Ikut Gigi zaman itu FOH-nya kalau nggak Denbari, si Pak Edi Yakobus kan. Gue megang monitor. Bahkan Mas Erwin, gue dulu live nggak langsung mixing juga. Megang sequencernya, segala macam. Apa yang bisa kita kerjain lah ya, cuman playback sequencer. Loncatnya dikit-dikit gitu, tapi konsisten gitu. Kita harus pede, tapi ya istilah tanda kutip tahu diri juga. Kalau emang lo belum mau mampu, jangan sampai ngerusak semuanya juga gitu. Ya, kali ini kan show-nya orang segala macam. Kalau emang kita rasa kita bisa, hajar aja. Tapi satu hal, kalau memang lo nggak ngerti, lo bilang dalam artian misalnya ketemu mixer lo nggak ngerti, kita jangan malu nanya. Ini kan lo ngerti mixing, lo ngerti signal chain. Teman kadang-kadang namanya mixer digital, layoutnya beda segala macam. Jangan sungkan lah gitu. Jadi kadang-kadang kita bertanya sama orang yang lebih muda nggak ada masalah juga gitu kan. Ya untuk ya win-win lah menurut gue untuk show-nya, balik ke show-nya lagi kan, berjalan. Tapi mau ngomong-ngomong ya, makin kesini kan kita tahu banyak banget orang-orang memang teman-teman kita nih yang baru-baru belajar masuk ke dunia profesional audio nih, dan itu tadi benar tuh pengennya apa-apa langsung artis pegang mixer. Tapi sebetulnya gini mas, kalau misalkan yang benernya itu gimana sih? Kayak contoh kan, kalau memang mau serius di dalam profesional audio, step yang benernya itu sebenarnya gimana sih? Kita ngegulung kabel dulu, kan belajar ngebangun sistem. Tadi sebenarnya Mas Adul bilang nyolok dulu. Atau gimana sih Mas? Kalau gue lucunya sih sebenarnya kalau mau lebih hardcore lagi ya jadi anak rental dulu sebenarnya. Tapi kalau gue kebalik, gue jadi engineer band dulu, jadi anak rental, sekarang jadi engineer band lagi. Tapi menurut gue boleh aja dua-duanya jadi, ya lo nggak harus gotong-gotong box juga gitu. Tapi maksud gue ikut rental bagus karena lo tahu sistem jadinya kan. Lo taunya menyeluruh gitu kan. Apa interconnect barang ini kan jadi ya dari wireless instrumen, splitter system dan lain-lain. Jadi lo taunya menyeluruh ketika ada trouble, karena troubleshooting itu poin besar buat engineer juga ketika dia bisa troubleshooting. Jadi nggak cuman lo tuh dikerja bukan cuman mixing gitu, lo troubleshooting seamless lah acara. Ketika ada problem lo harus punya decision gimana caranya lo bisa solve the problem gitu kan. Kayak gue dulu salut banget gitu sama si Tatanya Dewa kan, head crew-nya Dewa sampai sekarang masih Bang Tata. Gue pas adrenalin lagi main Dewa ceng-cengnya, mati men. Mati. Panik gak lo? Kenapa tuh? Dia langsung nge-scan gitu, panel yang di ini, mungkin banyak orang di panggung pada nonton kendor, tendang sama dia panelnya, cegrek, breng, langsung nyala lagi aja. Gue bilang, wah gila Tata, dia dalam nggak nyampe berapa menit dia bisa mikir hal-hal seperti itu cepet ya. Pengalaman itu nggak bisa anak jebolan sekolah ketemu di sini masalahnya. Itu nggak bisa anak sekolah karena itu kan lo langsung ngurut kan, lo kayak signal chain lah antara listrik atau audio apapun itu, troubleshooting tuh menurut gue sih poin, kalau live sound tuh poin besar gitu. Karena kalau studio kan santai, moodnya lebih santai, ada problem lo bisa rewind bla 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 lah. Kalau live sound kan lo nggak bisa. Iya udah itu dia. Engineer top itu ditentukan dari ya nggak cuma mixingnya doang, dari gimana dia problem solvingnya itu kan. Tapi mungkin konser bisa ada lagi di lain kesempatan. Cuma kan yang terjadi pada saat ini kan belum tentu terjadi lagi di lain kesempatan gitu. Iya. Ya tapi shit happen lah, ada lah kita cuman kadang-kadang ada aja. Tapi shit happen, tapi gimana lo menyikapinya kan sebenarnya gitu kan. Masalah sih
bukan yang nggak mungkin terjadi, mungkin walaupun kita udah plan A, plan B, plan C gitu. Apalagi teknis ya, kita ngomongin teknis kan di luar kita. Iya, apalagi sistemnya skopnya besar gitu kan, di luar kendali kita gitu kan. Kendali kita. Ya begitu, kadang-kadang ya, kadang kan yang paling sering lah bermasalah adalah kelistrikan lah biasanya lah. Kita ngadepin grounding. Iya, channel jadi ngerit humming semua gitu-gitu kan. Jadi humming semua. Semua orang kan taunya, ya mereka kan nggak mau tahu ujung-ujungnya apa. Yang lihat paling sound engineer gitu di belakang. Dan kenapa nih? Iya, ya antara waktu sama ya itu dia tadi sama kemulusan acara itu menentukan memang dari persiapannya kan segala macam. Berarti ada baiknya kalau untuk teman-teman yang pengen masuk ke dalam dunia audio sebelum menjadi profesional pada bidangnya, emang ada baiknya kayaknya rekomendasinya ikut rental kan? Iya, karena dia bisa ikut rental bagus, dia bisa tahu menyeluruh. Kedua, kalau lo sebagai engineer band, menurut gua lo jangan gua harus mixing FOH gitu. Enggak juga, lo pegang tuh panggung kalau menurut gua. Monitor engineer tuh tugas yang mulia kalau menurut gua ya. Karena dia kan serve the band, serve the artist gitu. Dan lo jadi mudeng juga gitu. Maksudnya ketika kick gua gaung nih, kalau gua gaung berarti kan di FOH-nya juga jadi gaung juga gitu kan, sama. Atau vokal feedback ke FOH-nya jadi vokalnya nggak bersih juga gitu kan. Jadi ya sebenarnya itu gatekeeper-nya lah si monitor engineer kalau menurut gue. Kesuksesan acara tuh monitor nggak enak, artisnya juga bete, mainnya juga jadi nggak enak kan kayak gitu. Jadi soalnya ya itu kayak sekarang apalagi kayak Afgan gitu kan, udah para anak band sekarang yang solo artis yang apa namanya home bandnya pada pakai in-ear semua sekarang. Pasti. Artinya lo nggak cuman kalau wedges kan lo paling ya yang perlu aja karena udah ada bocoran ampli kan, paling ya kick, bass, hi-hat, baru itu. Kalau snare udah kenceng banget ya mungkin tipis-tipis aja. Tapi kalau lo in-ear lo full mix gitu kan. Jadi lo dituntut ngerjain full mix kali berapa orang gitu. Misalnya orangnya bandnya ada 8, lo mixing untuk 8 orang. Itu menurut gua kalau lihat situasi seperti itu kayak FOH jadi gampang gitu. Karena monitor tuh berat banget kerjanya kalau menurut gua. Jadi gue appreciate lah orang yang. Tapi gini mas. Tapi itu perlu menurut gue, lo harus bisa gitu. Setuju itu mas. Tapi gini mas, kalau boleh tahu mas, sepanjang perjalanan Mas Haddad di dalam ngiringin artis lah ya. Iya. Kira-kira artis mana sih yang memang memang maksudnya kayak perfeksionis kali bisa gue bilang. Jadi apa-apa tuh kudu, waduh pokoknya bukan repot, tapi memang lebih sound engineer harus memastikan semuanya sampai sedetail mungkin. Ada nggak sih artis siapa gitu loh? Sebenarnya kalau jadi artis kalau menurut gue ada dua hal nih. Gue ngeliatnya gini, sound enak nggak enak itu semua orang bisa denger. Ya. Jadi gini, kita nih semua mendengarnya sama. Ya. Sound nggak enak, sound enak nggak enak. Tapi bedanya engineer sama orang awam, engineer tahu nggak enaknya karena apa atau enaknya diapain gitu. Itu bedanya. Itu dia. Kadang-kadang orang engineer berkelit. Oh dia nggak ngerti, soundnya udah bagus. Ya enggak bos, emang soundnya nggak enak gitu. Jadi jangan bilang orang awam nggak ngerti audio, dia nggak boleh berbicara sound enak nggak enak. Kita dengarnya sama bos, kuping kita kan diciptainnya ya kan. Jadi nomor satu itu gitu. Kita bedanya ya engineer. Nah balik ke artis tadi, gue lebih prefer, ya bukan lebih prefer. Kalau artis bawel tapi dia tahu maunya apa, is okay kalau menurut gue. Ya. Dia demanding lah istilahnya. Dia demanding tapi dia tahu, oh ear gue tambahin reverb vokalnya atau apa, atau balance-nya kayak gue kemarin Dewa misalnya Dani, hi-hat-nya dipending ke kanan. Karena dia mikirnya musik gue loopnya hi-hat, dia punya hi-hat looping sequencer di kiri gitu kan, biar yang live hi-hat dengan gitu ya. Karena gue kan nggak harus stereo, karena gue hi-hat gue tengahin, ternyata di sequencernya udah ada hi-hat. Oke. Itu kan karena dia bikin musik gitu kan. Jadi bawel tanda kutip demanding lah gitu. Asal dia tahu mau ngapain ya is okay menurut gue gitu. Kayak ya picky lah, artis picky kayak apa harus enak gitu ya. Cuman ada juga yang picky teman dia nggak tahu kenapanya gitu ya. Kitanya yang harus bisa menerjemahkan lah gitu. Yang dia tapi intinya kalau menurut bagi gue sih orang awam sama orang engineer tuh sebenarnya sama, dengernya nggak enak. Cuman kita yang akomodir lah gitu kan. Ada yang musisi yang dia benar-benar pinpoint gitu, dia bisa tahu ini diinin gitu. Kayak Mas Erwin, woodwind-nya harus bisa lebih nongol apa. Dia tahu pinpointnya gitu, apa ininya atau ini kurang reverb atau bla 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 gitu. Jadi
Kita surfing aja gitu kan. Kita nggak harus, oh enggak mas ini udah bener, nggak juga gitu. Kita engineer, apalagi mix engineer gitu kan. Artisnya pengen juga pas rehearsal biasanya. Kalau udah show kan dia di panggung dia udah percaya lah gitu kan. Mas, ada satu pertanyaan mas. Nih, gue pernah nemu ini di sekup gereja lah. Tapi beberapa juga gue temuin di sekup rental menengah gitu. Oke. Ada player yang ngurusin suara di FOH luar. Menurut lo gimana tuh mas? Karena kan maksud gue kan ada orang yang pernah ngomong kayak gini. FOH tuh punya gue, sound engineer, mixer engineer ya. FOH tuh punya gue, monitor punya lu. FOH Sorry, ini si salah satu band membernya ke FOH ngecek balance-nya. Enggak, jadi dia lebih ngecek terus dia ngomong kayak kalau dia protes nih. Enggak gini, jadi menurut Mas Adat gimana tuh mas? Ya, gue juga ketemu ada gitu kan beberapa sekarang kan karena audio engineer ini kan udah cukup apa ya? Kita ini saling nyebrang sebenarnya. Jadi si musisi udah mulai melek audio katakanlah tanda kutip gitu kan. Si engineer dituntut ngerti kalau di studio ngerti tempo, ngerti fales segala itu kan. Jadi kan sebenarnya kita bukan musisi, cuman harus tahu hal-hal basic seperti itu kan, fales sama tempo. Kalau di live kadang-kadang musisi juga offset tuh. Sebenarnya dia musisi, cuman dia karena dia pede tahu audio, dia merasa tahu mixing segala macam. Ya, kalau menurut gua konteksnya nomor satu dia harus percaya engineer ya, satu. Ya. Tapi si engineer juga jangan keke, mixingan gue udah enak nih, jangan gitu juga. Karena kan kita surfing client lah satu kan. Ya, itu dia. Nah, selama dia nggak sampai ngotak-ngatik. Maksudnya nggak sampai lancang lah ya, kata lancang muter situ. Ya lu ngapain? Lu udah hire gue. Lu mau apa tinggal bilang. Gue coba cari, gue nerjemahin tadi itu tadi kan. Misalnya vokalnya kurang jelas nih atau gitarnya apa crunchy mas gitu. Dan kita bisa nerjemahin, oh ini vokalnya headroomnya udah kepepet nih istilahnya. Berarti apa yang ngalangin vokal? Karena kita tuh engineer awam, mohon maaf gitu, karena orang mikirnya apa yang kurang. Tapi kadang-kadang kita harus berpikir kebalik, apa yang kelebihan. Kadang-kadang di monitor juga gitu tuh. Naikin. Wah, gue lihat kru. Kadang-kadang kan mohon maaf gitu, kadang-kadang monitor engineer yang ini dikendalin sama kru bandnya. Benar. Jadi kru bandnya yang lebih ngerti dari engineer ya kan. Naikin, sampai udah feedback. Lu kan engineer, lu cek sendiri lah ke panggung, jangan di mixer mulu kayak gitu-gitu kan. Jadi ya itu juga sih ya repot. Kadang-kadang ya ada yang salah-salah kaprah gitu. Cuman ya tapi ya juga sih ya, lu ngecek sendiri lah kan maksudnya. Apalagi udah ada iPad sekarang kan. Semua mixer-mixer digital kan bisa di remote iPad. Enak sih maksudnya. Apalagi udah ada fitur Wages sekarang. Iya. Apa yang di monitor bisa di sini kan. Iya gitu segala macam. Dia nggak bisa bohong dia sekarang kalau dibilang gitar gua kecil, dengerin aja coba. Kembalinya ke trust sih. Jadi katakanlah dia musik directornya, labelnya musisi, cuman dia yang mungkin katakanlah sama pastornya dipercaya untuk supaya soundnya enak gimana. Tapi di satu sisi engineer juga jangan kekeh juga gitu. Namanya balance kan, orang bisa aja dengernya berbeda gitu. Apa dia yang bikin musik, dia yang lebih tahu. Gue lebih ke keyboard oriented nih, yang lebih dominan keyboard, gitarnya jangan terlalu bright. Apa kan itu approach-nya dia gitu. Karena dia ngaransemen atau dia punya bayangan visinya. Ya kita jangan kaku, gitar harus cet gitu, nggak juga. Kadang-kadang gitar tumpul tapi nyelimutin itu enak juga gitu, kayak gitu-gitu kan. Jadi perspektif kan. Lo kayak fotografi aja, kalau gue sekarang ngebayanginnya audio nih sama fotografi ada hampir kesamaannya lah ya. Ada prinsip-prinsipnya, jadi ya seperti kayak gelap terang gitu kan, ya kan. Logikanya ada juga, gue baca dulu namanya Paul Safro, dia kayak bekas engineer Beatles zaman dulu gitu kan. Dia nulis buku, cuman lebih nggak teknis, lebih ke logika approach. Ya contoh nih, hal simple, beruang putih di salju, dia nggak akan terlihat putih banget, tapi ketika beruang putih ini di belakangnya gelap, dia akan putih banget. Nah kan itu kan mindset kayak fotografi kan ya. Nah itu sebenarnya implement sama audio juga gitu kan. Kalau lo pengen vokalnya bright, jangan semuanya dibikin bright. Tapi kalau lo gitarnya agak tumpulin dikit, vokal lo jadi nongol gitu. Jadi itu mindset kan. Jadi logik gitu. Ini berat. Jadi, ini sih ini buat teman-teman ya. Jadi edisi ini khusus banget. Ini kita belajar pada suhunya lah. Ini emang karena mengubah perspektif ya jadinya ya. Iya. Jadi satu hal lagi diulang, lo harus berpikir jangan apa yang kurang, karena apa yang kelebihan. Jadi lo harus bisa bolak-balik mikernya nih.
Jadi jadi kita bisa menganalisa kan kita mixing tuh didengerin lah, lo rasain. Kalau groove lo rasain. Cuman analytical juga saling terintegrasi gitu. Jadi lo rasain ini kenapa ya? Kok vokalnya nggak bisa nyaman? Apakah EQ-nya ada pas atau apa ada yang ganggu kayak gitu kan? Itu kan saling makan. Apalagi sekarang udah ada teknologi sidechain segala macam. Kalau yang belum paham sidechain trick, lo bisa pelajarin gitu. Jadi sidechain compression gitu. Jadi kalau di dunia studio tuh udah tau lah udah umum barangkali ya. Jadi contoh misalnya si sidechain tuh relasi kalau di radio mungkin ducking misalnya kalau di radio announcer ngomong si musiknya langsung turun. Mati, nah, turun nggak sampai mati ya, turun. Jadi kayak auto leveling lah. Nah, di musik pun bisa terimplement juga. Misalnya contoh kasus kick sama bass. Kita pengen bassnya kenceng tapi kicknya kenceng juga. Nah, gimana caranya? Mungkin caranya dengan sidechain compression, si bassnya dikompres tapi dia nggak thresholdnya itu dia nekennya nggak berdasarkan signalnya sendiri, berdasarkan kick. Ada namanya istilah sidechain. Kalau di studio, di AW udah ada sidechain, di mixer live juga udah ada sidechain. Triggernya itu dari mana nih? Jadi misalnya bass, setiap ada kick dia agak turun dikit. Nah, jadi kawinnya lebih enak. Jadi kesannya tuh dua-duanya bisa besar, headroom lo tapi nggak habis. Karena orang mikirnya dorong aja, lo harus sebenarnya speakernya udah segini. Tapi gimana caranya supaya lebih bigness lagi? Kadang-kadang ada treatment khusus kayak gitu sidechain. Nah, begitu juga dengan vokal. Apa yang nggak ganggu, misalnya gitar. Setiap kali vokalnya nyanyi, gitarnya bisa agak kekompres. Barangkali itu jadi kayak auto leveling lah. Tapi dia ya otomatis gitu kan. Ya. Otomatis benar-benar menyesuaikan. Iya kayak gitu-gitu. Tapi Mas Sadat pernah dengar nggak? Jadi para teman-teman kita di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan mereka kan pecinta audio ya. Mas Sadat pernah dengar nggak sama yang namanya horeg, Mas? Nggak tahu siapa tuh. Nggak tahu, Mas. Jadi horeg itu gini, Mas. Horeg itu di area Jawa Tengah, Jawa Timur. Custom sound itu. Iya, jadi ini horeg jadi lebih ke subwoofernya, Mas. Subwoofernya kalau misalkan nggak. Ini mobil maksudnya? Maksudnya yang di live. Oh ini PA band, oke. PA band. Jadi subwoofernya tuh kalau misalkan nggak, orang bilang horeg tuh kayak, lu pokoknya tuh harus nonjok rumah gede, kaca pecah gitu. Itu pokoknya goals banget. Tapi menurut Mas Sadat, sebetulnya sound system itu apa sih, Mas? Nah, gini. Apakah clarity kah? Apakah low kah? Jadi gini, ini kembali ke genre sebenarnya, genre musik. Oke. Kadang-kadang ada istilah-istilah di Facebook atau apa di forum, ada grup-grup gitu. Speakernya flat nih. Kuping kita dengar flat nggak enak, bos. Itu karena kalau jadi gini, pelajarin namanya Fletcher-Munson curve. Nah, itu secara tuh. Jadi kuping kita tuh sensitif di area mid high 4 kilo gitu. Jadi Fletcher-Munson curve. Jadi kuping kita tuh dengarnya nggak flat sebenarnya. Jadi kalau speakernya flat, kita akan dengarnya kurang bass malah gitu. Jadi Oke. Jadi satu hal itu berarti kan artinya si sistem ini harus overpower bassnya harus lebih memang. Supaya terkesannya ini. Tapi terlebih lagi live sound itu memang perlu excitement. Excitement itu ada memang di sub, nggak bohong gitu. Nah, tapi relasi antara full range dengan sub ini berapa persen sih? Nah, gitu kan. Jadi setelah ya maksudnya ya gue buka bocoran aja nih. Jadi kalau genre pop pada umumnya sub itu 10 dB di atas full range. Sub itu 10 dB 10 dB di atas. Kalau genrenya mungkin jazz atau yang lebih light itu 6 dB is okay. Kalau EDM bisa 16 dB di atas full range headroomnya. Lebih tinggi ya berarti ya? Iya, jadi lo kalau ngukur pakai dBSPL gitu misalnya, full range-nya headroomnya di 90. Lo harus bisa, sub lo harus bisa 100 kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi itu namanya target curve. Jadi kurva lo tuh nggak flat. Kurva lo pasti subnya naik gitu. Pasti sampai naik ya. Yang kita jaga kalau tuning system itu justru di area low mid sama mid range-nya. Dan high juga pasti turun, nggak ada high sampai 20 kilo flat gitu, nggak. Pasti pedes banget. Kuping kita kan ya balik ke pendengaran Fletcher-Munson tadi. Biasanya gue nguber flat tuh di 200 sampai 4 kilo gitu. 200 sampai 4 kilo. Iya. Biasanya udah 200 ke bawah itu dia harusnya itu namanya target curve gitu. Dia harus naik. 4 kilo ke atas dia harus turun. Kalau nggak pedes banget. Kalau ininya flat, low-nya pasti gepeng banget. Jadi ya
low naik gimana? Oh kebalik ya. Berarti Jadi low naik, mid, baru itu high-nya turun. high-nya Itu turun. namanya target curve gitu. Jadi ilmu baru kita dapat dari Mas Sadat nih. jadi teman kayak tadi kalau yang bubur itu tadi terlalu ya mungkin too over juga kali ya. ya itu mungkin kalau di luar jatuhnya kayak EDM kali. Kalau EDM festival gitu dia subnya bisa 16 dB di atas full range gitu. Tapi memang kalau saya perhatikan ya Mas, kalau saya perhatikan sebetulnya bagi kita yang nggak biasa memang berlebih. Tapi sebetulnya yang kita harus tahu adalah sound system ini sudah masuk dalam kategori hobi. Hobi. Jadi kayak setiap orang punya cita rasa sendiri terhadap sound system. Iya. Ya terserah gue mau gue apain. Nah dan di sisi lain ini pun dijadi bahan balapan Mas. Pernah datang balapan ya Mas? Ya lo kenceng-kencengan gitu ya. jadi wow itu sih saya pernah lihat ya Mas sampai subnya kebakar, iya. powernya kebakar, iya. linernya kebakar itu saya pernah lihat Mas. Itu memang katanya jadi kemarin ada salah satu narasumber kita juga bilang dari dia idealnya adalah power yang digunakan untuk ngedorong speaker itu 1,5 kali lebih besar daripada RMS speaker. Jadi kalau RMS 600 contoh bilangnya berarti powernya per output 1000 contoh bilangnya gitu ya bilangnya gitu atau enggak 1200. Iya kita nggak mungkin pakai 100% punya tenaganya power kan. Betul. Iya. Nah makanya kan cuma karena kan ada peak signal, ada peak kan. Betul. Signal kan nggak RMS doang, ada peaknya itu nggak boleh sampai distort kan, karena goalnya adalah sound itu harus clean kan. Kenceng clean, nah itu yang susah. Kenceng pecah ya bagi gue ya cuma ada beberapa Mas yang susah tuh kenceng clean gitu. Kenceng itu dia Mas, kenceng nggak sembel. Nah itu kerennya tuh. Tapi gini, oke, kalau untuk playback mungkin ya untuk playback mungkin oke lah gitu. Cuman ya itu tadi harus ada rasionya juga tadi. Kalau misalnya di atas 16 dB, 20 dB, jadi subnya udah 20 dB atas full range, lo nggak bisa nikmatin musiknya. Jadi cuma kayak denger sub doang gitu. Iya, jadi ini buat teman-teman juga ya. Jadi memang jadi buat teman-teman musik juga nggak sub doang gitu. Betul. Jadi teman-teman juga jadi supaya tidak saling menusuk gini loh. Karena saya lihat ya, yang saya perhatikan ya, para fans ini suka menusuk. Wah, sana jelek ininya begini. Nah, itu dia. Ini kembali lagi lebih ke arah kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya memang untuk dipamerkan ya, kayak contoh kita kalau misalkan bikin lomba motor, ya motor emang harus kencang gitu loh. Tapi tujuannya buat apa? Ya cuma buat lomba. Tapi kalau coba buat dinikmatin, enak cukup kali. Enak cukup kali. Kembali lagi sama juga kayak sound system. Jadi kalau memang tujuannya buat konser, ya kita harus mikirin apa yang orang banyak dengar, bukan yang kita mau. Gitu. Bukan yang mau kita mau. Jadi kembali lagi apapun sistem yang dibangun oleh mereka yang punya mau sampai gelar kaca pecah ya lebih ke tujuannya sih. Mungkin emang goal saya mengecahin kaca aja. Iya, kembali ke genre sebenarnya. Kalau EDM plus 16 dB lah sampai ya kayak gitu. Jadi musik masih bisa dinikmatin. Artinya lo nggak cuma denger sub doang, masih ada denger vokalnya dan lain-lain gitu kan. Tapi impactnya berasa gitu kan. Iya, jadi penilaiannya tentunya tadi ya bukan sub doang gitu. Jadi tetap harus ada relasinya gitu kan. Mas Sadat ini kan belakangan ini kita tahu bahwa Mas Sadat lagi jalan bareng Dewa nih. Ya, bantuin juga lah sekali-sekali ya. Tapi ngomong-ngomong soal Dewa, Mas. Menurut Mas Sadat, maksudnya band selegend Dewa itu gimana sih ngatasinnya untuk audionya tuh? Siapa sih yang Mas Ahmad Dhani itu perfeksionis juga nggak sih? Kita kan pengen tahu nih. Ya, tentunya ya tadi gue bilang ada artis yang tahu mau ngapain. Tentunya Mas Dhani tahu mau ngapain. Cuman lucu kadang-kadang ketika ya kan biasanya kan approach-nya kru check line dulu kan. Begitu kru check line baru pemain naik panggung. Itu biasanya kan nggak langsung jadi mixingan tuh. Terus kadang-kadang Mas Dhani kadang-kadang suka bercanda. Pasti Sadat sedang kebingungan di depan karena subnya lagi ngegula. Kadang-kadang beliau lagi ini lucu aja gitu. Jadi saya tahu nih Sadat lagi kebingungan gitu karena nggak ada penonton, cuma lagi cek sound. Karena memang gitu, ketika kru kita cek line, balancing kru main. Habis itu ganti pemainnya langsung si Agung main ya, pasti tone-nya berubah, levelnya berubah. Ya kita pasti touch-up lagi, terutama bass, Om Yuko sama krunya juga ini kan tone-nya beda gitu. Jadi ya itu proses gitu. Yang penting kan kita progressing lah udah pasti kan. Nggak mungkin langsung menjadi, nggak mungkin gitu kan. Biasanya kita, cuman ya kadang-kadang ya kita, Mas Dhani ngomong apa ya kita, ya aja lah udah kan. Ya bercanda sih ya beliau ya. Tapi kalau dia tahu udah aman ya aman, dia paling
kadang-kadang ke FOA, ke penonton lah, nggak sampai FOA. Kalau FOA-nya jauh nggak nyamper teman. Kalau ya sampai dia paling 20 meter dengerin, balik lagi. Jadi ya tadi kayak gue sempat ngomong kan, misalnya dia bilang, oh hi-hat taruh kanan kayaknya deh. Ngomongin, sadar hi-hat taruh kanan karena dia mungkin loopsnya ada hi-hat di kiri gitu. Betul. Jadi ya kita service aja lah gitu ya. Tapi berarti secara permintaan berarti mereka nggak repot karena sebetulnya mereka sudah tahu apa yang mereka pengen minta. Ya, untuk band sebesar Dewa sih menurut gua hitungannya nggak rewel gitu ya. Nggak rewel ya. Oke banget sih Mas Dhani sih ya. Dia tahu mau ngapain dan ya maksud gua make sense gitu. Apa yang dia minta ya bagi gua nggak ada yang counter logic emang oke. No Ridersnya sendiri gimana Mas? Kalau untuk Ridersnya sendiri? Sebenarnya ada nggak yang sulit dicari dari Ridersnya Dewa? Bukannya Riders sih sebenarnya. Dewa itu kenceng di panggung dan lo harus bisa mixing. Ya. Bisa sampai feedback tapi itu dicari. Artinya monitor kenceng karena ya band old school lah. Mereka nggak ada yang ear semua wedges, side fill segala macem. Ya. Which is fun juga bagi gua. Karena kalau engineer F1-nya panggungnya kecilin dong. Enggak, lo harus bisa mixing. Lo vokalnya bocoran segitu lo mixing gitu. Tapi kita bicara Dewa ini gua pribadi kita nggak mungkin ngerem bunyi panggung kan, tapi kita harus bisa bikin vokalnya kenceng di depan gitu. Gimana caranya? Sekarang teknologi balik-balik lagi, ada namanya noise suppressor kan, ada noise reduction, noise suppressor di mixer CL udah built-in. Kalau misalnya kayak mixer Digico atau Evit, dia harus pakai wave gitu kan, pakai plugin. Menurut gue itu kunci gitu. Vokal lo musik sekenceng apa, tapi vokal harus bisa lebih kenceng lagi gitu. Iya. Kita nggak dengerin kick gitu. Kadang-kadang engineer kita tuh kadang-kadang fokus dengan wah kicknya keren, bassnya keren. Vokalnya gimana nih gue? Ya kan kita nggak denger. Lo harus bisa denger. Lo bisa bikin vokal di depan dan enak gitu. Itu gimana cara? Tapi bukan berarti musiknya pelan. Musiknya kenceng, vokalnya juga kenceng. Gimana caranya? Itu butuh skill set ya. Tadi noise reduction segala macam itu. Toolsnya harus lo keluarin semua deh tuh. Ditunjang ya. Iya. Ya teknologinya udah mumpuni kan. Betul. Kalau mixing analog udah susah sih, harus ada bantuan plugin gitu-gitu ya. Supaya bisa stand out ya. Jadi seperti itu teman-teman mengenai Dewa. Mas, buat teman-teman juga nih. Ini sekarang nih kita nih, waduh. Ini kalau saya lihat-lihat ini. Apa itu? Ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu, mungkin teman-teman ada yang artis yang mungkin sudah punya, atau mungkin dari teman-teman semua juga artis besar yang sudah punya lagu. Nah ini dia nih. Coba Mas tolong dijelaskan Mas, ini apa Mas? Oh iya. Biar teman-teman tahu nih Mas. Oke, jadi immersive audio, tapi ini kita bicara konteksnya studio ya. Jadi bukan surround lagi. Immersive itu artinya sound dikelilingin. Kita dikelilingin sound gitu kan. Ya. Nah. Teknologi yang terbaru dari Dolby Atmos. Sebenarnya Dolby Atmos itu, ini namanya Dolby Atmos teknologinya. Dia sebenarnya udah 10 tahun tapi di cinema, di bioskop, layar lebar. Film yang pertama Dolby Atmos adalah Brave dari Disney kalau salah kan. Nah, teknologi ini di cinema udah lama memang gitu. Cuman menariknya adalah ketika si Dolby kerjasama dengan Apple Music, ini jadi pecah nih di musik gitu kan. Tepatnya bulan Juni 2021. Jadi ini teknologi belum nyampe 2 tahun, ya kan. Jadi masih istilahnya masih di depan banget gitu kan, awal-awal lah gitu. Menariknya adalah si orang kita mixing di speaker ini yang dengar nggak harus dengan speaker, dengarnya bisa pakai headphone. Ada teknologi namanya binaural gitu kan. Jadi 2 channel tapi immersive, bukan stereo gitu. Jadi ada stereo, ada binaural, sama-sama 2 channel gitu kan. Mixingnya di speaker. Jadi ini masa depan gitu. Kita bicara studio. Produk-produk luar tuh yang baru maupun yang katalog lama sudah mulai di-release ulang. Yang katalog itu di platform Dolby Atmos ini. Kalau di luar negeri kan ada Apple Music, Tidal sama Amazon gitu kan. Nah kalau bicara di live sound, sebenarnya tanda kutip immersive. Kita bicara immersive, bukan Dolby-nya. Kalau Dolby adalah company, brand. Dia kalau di studio kebetulan yang terdepan lah di film dan maupun di musik gitu kan. Kalau di live sound, kita bicara 2 nih, ada monitor, ada FOH. Ya. Sudah ada juga. Di luar, bukan di luar maksudnya, di live sound, immersive ini bisa buat anak band juga di panggung, tapi jatuhnya masih barang premium. Kalau di luar itu pakainya Digico dengan Klang, KLANG, dia jadi basically DSP box lah gitu. Ya. Si mixer Digico ngirim mungkin MADI 64 channel atau whatever,
dia jatuhnya sama sebenarnya object based juga gitu kan sama. Jadi si yang di panggung, bass nggak harus di depan lagi, dia bisa jadi pemain bassnya di kanannya dia, yang nyanyinya ya bassnya bisa ditaruh di sesuai di lock sesuai, padahal dia pakai ear nih. Tapi lo bisa ngerasain, oh drumnya agak di belakang gua, jadi drumnya tarik ke belakang, jadi nggak cuma sekedar panning kiri kanan gitu. Jadi wah lebih kaya ini ya. Wah ini gua kemarin baru ngobrol sama musisi, ini masa depan kita sekarang udah mulai ear, tapi di depannya ntar akan imersif semua gitu. Itu ear. Kalau di live soundnya, di PA-nya ada brand lebih ke speaker manufacturer, DNB sama El Acoustics. Ya sekali lagi, yang premium brand ini udah pasti dia terdepan lah gitu. DNB Soundscape itu yang pecah sih di Bjork ya. Bjork bikin tour pakai Soundscape. Jadi ya lo intinya dikelilingin speaker lah gitu kan. Dan lo object based juga sama gitu. Tapi dia mixingnya udah close platform, jadi memang punya DNB ya Soundscape, El Acoustic, Elisa gitu kan. Bener. Dan si manufacturer mixer ini langsung pairing lah kerjasama. Oh biar penpotnya bisa ngobrol sama softwarenya gitu kan. Jadi kayak Elisa mungkin si Yamaha, Digico, ya udah bisa ngobrol sama prosesornya lah gitu. Bener-bener. Jadi ya itulah. Ini sebenarnya stereo nggak mati, cuman ini ada outlet baru, immersive ini karena musik jenis apa aja, genre apa aja, bagi gua, bagi orang-orang yang lo tonton di YouTube juga yang udah ngerjain, cocok dibikin imersif. Jadi lo bisa kayak di dalam musiknya gitu kan. Mau genrenya slow, mau genrenya rock, segala macem, asik. Dangdut bisa nggak? Dan lo bisa kalau ada klien dangdut mau ke gua bikin Dolby Atmos ya keren juga. Dangdut itu kayaknya bakal jadi artis pertama yang punya project gitu kan? Gua nggak tahu udah ada apa belum dangdutnya, tapi yang pasti semua genre diapain juga enak. Karena lo bisa approach juga macam-macam. Ada kayak yang old school engineer kayak Bob Clearmountain, bagi dia musik itu dia nonton. Jadi dia tetap musiknya panningnya depan-depan semua. Belakangnya itu bagi dia ambience, mungkin delay atau reverb gitu. Ada juga yang wild gitu. Bagi gue mau dikeliling musik, ada keyboard di belakang gue, gitar gerak-gerak. Nah, ntar gue bisa samplein lo off kamera ya. Jadi ya gitu. Jadi any music enak dibikin. Jadi ini masa depan sih. Cuman berapa persennya yang nyemplung ke sini kita nggak tahu gitu kan. Ya. Terutama di Indonesia. Kalau major label sudah mulai single-singlenya dirilis Atmos gitu ya. Wah, ini emang nih jadi buat teman-teman yang memang punya karya dalam bentuk lagu mungkin bisa ngelihat future ini karena memang di luar negeri ya ini sudah marak ya Mas ya. Ya, udah pecah. Bisa dibilang udah pecah happening lah. Udah happening karena memang cuma di Indonesia ini kan platformnya yang tersedia sekarang ini baru ada Apple Music. Apple Music ya berapa banyak lah yang kita menggunakan menggunakan produk Apple gitu ya. Jadi penikmatnya memang tertentu, tapi kalau boleh kita ingat Apple itu kan penikmatnya juga bukan kalangan kelas menengah ke bawah. Jadi memang kalau memang kita punya karya yang bisa kita Mas bahasanya di Atmosin atau di apain bahasanya? Iya dibikin imersif lah. Dibikin imersif ya. Itu memang kita one step ahead lebih maju daripada karya-karya sebelumnya lah. Tapi bukan berarti stereo kuno. Cuma ini emang yang harus kita lirik gitu loh bahwa wah ternyata ada yang namanya teknologi ini imersif. Jadi biasanya kita nonton bioskop dung tang tung tung suara helikopter muter dari atas gitu kan. Cuma ini bayangin kalau misalkan suara ini kalau dangdut ya, bayangkan ada suara gendang di telinga kanan lo, telinga kiri lo, ini suara apa kayak suara suling kayak gitu. Tapi lu bayangin lu dan itu ngedengerinnya pakai headphone ya Mas ya? Bisa pakai headphone. Dan lu bisa ngebayangin kayak yang nyanyi itu bisa ada di depan lo, bisa ada di belakang lo. Itu kayak emang pengalaman banget sih itu. Pengalaman banget. Nah, itu mungkin buat teman-teman yang punya karya, ini boleh terbuka ya Mas. Jadi nanti mereka langsung kontak. Boleh. Email atau kita attach email boleh Mas? Boleh ya. Boleh. Jadi nanti boleh langsung jangan nanya kita harganya berapa. Kita nggak tahu kalau mengenai harga. Langsung aja gue taruh emailnya, lu hubungin deh langsung deh. Jadi buat para label-label musik siapapun bisa langsung ke sini untuk ya segeralah kita sama-sama memajukan dunia permusikan Indonesia. Iya, jangan mau kalah sama yang di luar negeri lah. Kayak gitu. Karena ini komplit banget ini. Ya begitulah.
Teknologinya udah maju banget tuh nih. Mas, kalau boleh tahu Mas, dikit aja Mas. Speaker pakai apa nih Mas? Kebetulan speaker gue pakai HS Yamaha HS7. Oh, ini 7 ya? Ya 6,5 sebenarnya, teman dia nggak tahu brandingnya HS7. Bagi gue ya dulunya gue pakai Adam sama Klein Hamel zaman masih stereo gitu kan. Gue seneng 3-way speaker full range lah. Gue karena orang live sound, gue demen full range gitu. Cuman ketika gue move on ke Atmos, gue ya budget wise juga gue perlu karena ini kan masih teknologi baru kan, jadi gue perlu ya investmentnya nggak terlalu mahal-mahal banget, tapi paling nggak bisa jalan gitu kan. Si HS7 ini tentunya ada sub juga gitu kan, jadi artinya gue mixing Atmos ada subnya, dan gue mixing stereo pun gue pakein sub juga, gue bisa 2.1 jadi kalau betul. Jadi artinya gue biasa denger speaker 3-way. Sekarang gue denger speaker 2-way plus sub ya hasilnya oke-oke aja, gue gak ada masalah gitu. Yang penting kita kan mengenal speaker kita, ruangan kita kan sebenarnya itu kalau studio ya. Tapi Mas, untuk teman-teman juga kalau misalkan ini kan tadi kan kita imersif ya, tapi kalau misalkan stereo bisa nggak sih, kayak contoh gue punya ini tolong di mixingin dong sama Mas Sadat. Bisa dong, bisa. Bisa banget ya Mas ya. Stereo, mixing, mastering. Mixing mastering pokoknya bisa di sini Mas ya. Iya dong. Jadi memang kalau teman-teman makasih udah dipromoin. Jadi memang kalau memang teman-teman punya ya Mas Sadat ini udah gue suhu lah ya kalau ini suhu lah ya. Jadi karena jam terbang menentukan siapa guys, maksudnya kualitas dari si sound engineer itu sendiri atau Mas Sadat sendiri. Jadi mungkin udah nggak diragukan lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya karya mau ditacap ulang mungkin atau di remastering bisa nggak sih Mas? Mastering bisa. Jadi mungkin ya boleh lah kontak-kontak aja lah udahlah. Udah kesini aja. Atau sekedar konsultasi juga nggak apa-apa. Mas ini kurangnya apa ya nggak is oke. 2 juta. Enggak mau. Iya kan? Jadi, perkenalan aja dulu gitu. Benar, kita nggak pernah tahu ya, kalau lo engineer juga ke gue juga boleh, kalau lo musisi ke gue juga boleh gitu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan gitu. Ngobrol aja gitu siapapun. Zaman sekarang siapa aja bisa berkarya sih Mas. Dan kadang-kadang emang ada yang nanya ke gue gitu kan dari IG apa Mak. Kadang-kadang ngirim sampel audio, Mas nih diapain ya gitu-gitu. Ya sok aja, dan gue kasih tahu gitu. Kayaknya kalau diginiin enak deh gitu. Jadi kita kalau bisa berbagi, why not lah, kasih opini dan lain-lain gitu kan. Selagi ya. Jadi manfaat lah. Juga sih. Iya. Yang penting kalau mau sharing ya nanyanya yang benar aja sih, itu aja. Thank you banget Mas Sadat untuk waktunya. Sama-sama, thank you. Wah, ini berbagi pengalaman, ini berbobot sekali buat teman-teman. Gue yakin kalian bisa enjoy banget. Dan pengalaman-pengalamannya saya emang baru banget sih, ternyata ada yang lebih detail lagi dari apa yang kita tahu selain liner rate terus di tuning. Ternyata tadi itu ada rasionya. Kalau misalkan EDM itu biasa subnya 16 dB lebih besar daripada full range. Itu kita baru tahu ternyata. Kalau pop 10 dB cukup. Selama ini gue pikir ya yang penting busnya lu gedein aja. Cuma kan ternyata ada patokan yang 16 dB lebih besar daripada full range. Wah, thank you banget Mas. Untuk ilmunya. Buat teman-teman juga, mungkin kalau memang teman-teman merasa konten ini bermanfaat, boleh langsung komen di bawah. Apapun yang kalian mau tanyain buat Mas Sadat, komennya di bawah. Nanti boleh nanti kita balesin. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share juga video ini ke semua orang. Oke. Sampai berjumpa di konten-konten berani selanjutnya. Thank you. Thank you.